Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma na'lamu minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma na'lamu minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Jamaah kaum muslimin rahimanallah, alhamdulillah pada sore hari ini kita lanjutkan, kita mentelaah bersama, kita membacakan, mengambil faedah dari kitab Jawami Adiyatin Nabawiyati sallallahu alaihi wasallam yang ditulis dan dikumpulkan oleh seorang ulama kibar di Madinah, Madinatul Nabi, yaitu As-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumullahu ta'ala. Pada kesempatan ini, pada sore hari ini, hari Jumat yang mubarakah insyaallah, Jumat terakhir dari bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah, sampailah kita pada syarah hadis Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, rawa al-Imam Muslim fi kitabih as-sahih an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal quluba bani adam inna quluba bani adam kullaha baina isbi'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Thumma qala Rasulullah SAW, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati-hati anak-anak Adam, keturunan Adam, seluruhnya berada di antara kedua jemari Allah yang Maha Rahman, berada di antara dua jari jemari, berada di antara dua jemari dari jari jemari Allah yang Maha Rahman. Ka qalbin wahidin, seperti sebuah hati, yusarrifuhu haitsu yasha, Allah memalingkan hati-hati tersebut kemana yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki.
Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berdoa setelah menjelaskan bahwasanya hati-hati anak-anak Adam ini berada di antara dua jari dari jemari Allah yang Maha Rahman. Allah bolak-balik sebagaimana Allah kehendaki. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, palingkanlah hati kami atau arahkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Hadza du'aun azimun. Doa ini jamaah, berkata saya di sini, doa yang sangat agung. Bal huwa min aktsari adiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia adalah doa yang banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, da'awatun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yad'u biha, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Aisyah berkata, doa yang Rasulullah SAW perbanyak, beliau SAW berdoa dengannya, yaitu ucapan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat, ya Allah yang Maha membolak-balikan hati-hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah agamaku, teguhkanlah hatiku, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Qalat, Aisyah berkata, faqultu ya Rasulullah, innaka tuksiru tad'u bihadza du'a. Faqala, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, engkau banyak sekali berdoa dengan doa ini, yaitu doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, menjawab, inna qalbal adami baina usbu'aini min asabi'illahi azza wa jalla, fa idza syaa'a azaghahu wa idza syaa'a aqamahu. Rasulullah menjawab, setelah ditanya oleh Aisyah, kenapa ya Rasulullah engkau banyak sekali berdoa dengan doa ini? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya hati-hati anak Adam ini berada di antara dua jemari dari jemari Allah, jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza syaa'a azaghahu, apabila Allah kehendaki, Allah akan palingkan dia dari al-haq ini. Sebenarnya dalam ayat itu kita ingat jemaah, yaitu falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka tatkala mereka itu berpaling, Allah pun palingkan hati mereka. Jadi Allah, kalau Allah kehendaki, akan dipalingkan hatinya dari kebenaran. Wa idza syaa'a aqamahu, apabila Allah kehendaki, Allah akan tegakkan dia di dalam agama ini, di dalam agama Islam ini. Sebagai dalam doa tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah diriku, teguhkanlah hatiku, tsabbit qalbi, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Rawahu Ahmad, dalam disahihkan, Ahmad disahihkan dalam Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah, hadis yang 2091. Nah, kemudian qala al-muallif hafizahullah taala, wa an Syahr bin Hausyab qala qultu li ummi Salamah radhiyallahu anha, ya ummal mu'minin, ma kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana indak. Nah, ini ada kesaksian lagi dari salah seorang dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari seorang, jadi dari Syahr bin Hausyab qala, dia berkata, dia bertanya kepada Ummu Salamah, wahai ummul mukminin, ya ummal mukminin, wahai ibu kaum mukmin. Jadi ya ummal mukminin, wahai ibunya kaum muslimin, kaum orang-orang beriman. Maka na aksaru du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaka, apa yang paling banyak Rasulullah berdoa dengannya tatkala dia berada di sisimu, tatkala gilirnya berada di sisi rumah, yaitu Ummu Salamah ini. Ummu Salamah ini adalah kunyah, nama asli itu adalah Ramlah binti Abi Sufyan. Ummu Salamah, afan bukan itu, kalau itu Ummu Habibah, kalau Ramlah itu Ummu Salamah, ya
afwan, belum kita tatabuk apa nama asli beliau di sana, Ummu Salamah, karena istrinya Abu Salamah. Ini kisah tentang masalah doa, tentang masalah berdoa. Tidaklah orang berdoa kalau ditimpa musibah itu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka dia Ummu Salamah tatkala suaminya meninggal, dia berdoa seperti ini, Allah beri ganti dengan yang lebih baik, yaitu Ummu Salamah itu sendiri, yaitu Rasulullah SAW sendiri. Setelah habis masa iddahnya, kemudian Rasulullah lamar, maka dia mendapatkan yang lebih baik daripada yang diambil oleh, yaitu suami Ummu Salamah. Sampai dia pernah bertanya, siapa yang lebih baik dari Ummu Salamah? Tatkala masa iddah selesai, kemudian Rasulullah SAW melamarnya dan diterima. Akhirnya betul dia dapatkan betul doa yang dia pinta, wa akhlifi khairan minha, dan berikan aku ganti yang lebih baik darinya, yaitu Rasulullah SAW sendiri. Nah, di sini Ummu Salamah ditanya, wahai ummul mukminin, ma kana aktsaru du'ai Rasulullah SAW idza kana indaka. Wahai ummul mukminin, wahai ibunya orang beriman, apa yang Rasulullah SAW banyak berdoa dengannya tatkala berada di sisimu, tatkala berada di rumahmu? Qalat, dia menjawab, kana aktsaru du'aihi, adalah yang banyak beliau berdoa dengannya, doa yang beliau banyak panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinika, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Qalat, Ummu Salamah bertanya, qultu lahu, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma aktsara du'aaka ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Betapa seringnya engkau terbanyak engkau berdoa dengan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Qala, Rasulullah menjawab, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah. Di sini juga ada mungkin faedah latifah sedikit, ikhwah. Jadi terkadang juga seorang suami itu memanggil istrinya itu dengan panggilan kunyah. Jadi di sini ya Ummu Salamah, ya. Jadi dipanggil dengan panggilan kunyah. Ya sebenarnya juga tentunya suami mengambil istri memanggil suaminya bisa terkadang dengan memanggil tentunya dengan misalnya ya Aba Salamah, ya. Tapi di sini Rasulullah SAW bisa kita lihat bagaimana beliau bermuasyarah dengan di sini dipanggil nama-nama yang disenangi dan sukai. Jadi bahkan di sini Rasulullah memanggil istrinya tidak dengan namanya, tetapi dipanggil dengan nama yang dicintai dan sukai, yaitu dengan ya Ummu Salamah, wahai ummunya si Salamah. Nah, innahu, beliau SAW menjawab, innahu laisa min adamiyin illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illahi azza wa jalla, ma syaa aqama wa ma syaa azagha. Rawahu Ahmad. Beliau Rasulullah SAW menjawab, wahai Ummu Salamah, sesungguhnya tidaklah setiap anak Adam ini kecuali hatinya itu berada di antara dua jemari dari jari jemari Allah Azza wa Jalla. Ma syaa aqamahu, apa yang Allah kehendaki akan ditegakkan di atas agamanya. Wa ma syaa azaghahu, apa-apa atau siapa-siapa yang ingin Allah kehendaki akan dipalingkan, dijauhkan, dipalingkan, maka dia akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jadi itulah sebabnya jemaah sekalian, Rasulullah SAW memperbanyak dari doa ini. Dari sahabat yang lain lagi ada 3 di sini, ada 3 riwayat. Nah, di samping lagi wa Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW yuksiru an yaqul. Dari kesaksian seorang sahabat yang lain lagi bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai khadim Rasulullah SAW tentunya qala kana Rasulullah SAW yuksiru an yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berdoa, mengucapkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Faqultu ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina. Subhanallah jemaah. Begitu keheranannya sahabat ini, Rasulullah SAW sendiri banyak berdoa dengan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, sampai dia bertanya kepada Rasulullah, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau dan kepada apa yang engkau bawa. Fahal takhafu alaina, apakah kamu takut kami akan berpaling dari agama ini? Takhafu alaina, apakah khawatir takut atas kami? Qala na'am, dijawab Rasulullah, iya.
Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illahi yuqallibuha kaifa yasha. Rawahu At-Tirmidzi. Rasulullah menjawab, iya, dikhawatirkan. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman, min asabi'illahi azza wa jalla. Sesungguhnya hati-hati manusia ini berada di antara dua jemari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan hati. Dari Jabir juga seperti itu. Karena Rasulullah SAW yuksiru an yaqul, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, adalah Rasulullah SAW memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'ati ala dinika. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Tadi ada lafaz jamaah, ini juga perlu kita perhatikan tentunya. Jadi terkadang Rasulullah membaca berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Jadi untuk dirinya sendiri, qalbi, hatiku. Jadi kalau di sini dalam lafaz ini, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Rasulullah SAW berdoa, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Kulna, kami pun bertanya, ya Rasulullah, takhafu alaina wa qad amanna bika. Sama rupanya pertanyaan dari sahabat ini. Jadi ya Rasulullah, engkau khawatirkan atas kami dan kami telah beriman kepada engkau. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, inna quluba bani Adam baini isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yaqulu bihi hakada. Ya, jadi Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya hati-hati anak-anak Adam ini berada di antara dua jemari dari jari jemari Allah yang Maha Rahman, seperti hati yang satu. Yaqulu bihi hakada. Jadi memberikan gambaran, jadi dibolak-balikan hati oleh dibolak-balikan hati ini oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mujibu li ahamiyati bi hadha du'a. Di sini telah Syekh mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan jadi bagaimana pentingnya, bagaimana pentingnya doa ini, dan kita memberikan inayah, perhatian betul terhadap doa ini. Fahuwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarifuhu haitsu yasha. Sesungguhnya hati-hati anak-anak Adam seluruhnya berada di antara dua jemari dari jemari Allah yang Maha Rahman, seperti hati yang satu, hati satu orang. Yusarifuhu haitsu yasha. Allah memalingkannya kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Imam Asy-Syaukani berkata dalam tentang hadis ini, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu subhanahu ba'da bayanihi anna qulubal ibadi baina yadillahi subhanahu wa ta'ala bimanzilati qalbin wahidin yusarifu kaifa yasha ay yusarrifa qalbahu ila ta'atihi li'anna man ja'ala Allah subhanahu qalbahu masrufan ila ta'atihi lam yakun lahu ihtimam bi ghairi ta'atillahi wal amali bima yuqarribu minhu ta'ala id la raghbata li qalbihi ila ghairi ta'atihi wa la iltifata ila syai'in minal ma'siyah misla hadza ma warada min du'aihi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Dan sini dijelaskan lebih terperinci lagi oleh seorang ulama jemaah, dibawakan oleh Syekh Abdul Razak, bahwasanya Imam Syaukani mengatakan Rasulullah SAW memohon kepada Tuhannya, kepada Rabbnya Subhanahu wa ta'ala, setelah beliau SAW menjelaskan bahwasanya hati-hati hamba ini berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti bimanzilah qalbin wahid, jadi seperti sebuah hati seorang, jadi seperti hati satu orang. Yusarrifuhu kaifa yasha, Allah Subhanahu wa ta'ala memalingkannya sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi diminta oleh Rasulullah SAW bahasanya agar dipalingkan hatinya kepada ketaatan kepadanya, karena barang siapa yang Allah jadikan hatinya itu selalu dalam ketaatan kepada Allah, maka
tidak ada lagi keinginan pada dirinya, tidak ada perhatian dan keinginan kecuali dalam dia bighairi ta'atillah, maka dia akan selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan beramal yang dengannya akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah dipalingkan Allah kepada agama ini dalam ketaatan jamaah, katanya dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani, maka tidak ada lagi keinginan pada dirinya kecuali dia mentaati Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan apa-apa yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. La raghbata liqalbihi ila ghairi ta'atihi, maka tidak lagi ada keinginan bagi hatinya kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan berpaling lagi pada sesuatu dari dalam perbuatan kemaksiatan. Sebagaimana dalam hal ini yang telah warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atika au ala ta'atika. Nah, walhasil anna tasbita qalbil abdi ala dini wa insirafihi ila al-haqqi, hasilnya yaitu makanya kesimpulannya bahwasanya keteguhan hati seorang hamba di atas agamanya dan dipalingkan hatinya kepada al-haq itu min a'zami asbabin najah wal falah wal ismah min an-katsir minaz dzunubi allati yuqarifuha katsirun minal ibad. Jadi sesungguhnya dengan diteguhkannya hati seorang hamba di atas agamanya dan dipalingkan hatinya kepada al-haq, kebenaran, merupakan sebab yang paling agung dari keselamatan, dari kesuksesan dan keselamatan dan kebahagiaan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari banyak sekali dosa-dosa yang banyak dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ini, dengan kita banyak berdoa seperti ini jemaah, maka niscaya dengan itu Allah selalu kita, kalau sudah seperti itu kita doa kepada Allah, niscaya Allah SWT akan selalu meneguhkan hati kita sehingga tidak ada keinginan lagi kita kecuali kita melakukan ketaatan kepada Allah dan beramal yang dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nahtatim darsana bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atika, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi sedikit. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang doa, ada dua yang menjadi versi yang saya pegang sekarang. Pertama adalah berdoa itu berarti memohon, atau doa artinya mengajak. Doa artinya mengajak kan. Nah, berarti kita kalau mengajak orang, kita harus lebih dulu siap apa yang harus kita ajak itu, baru akan orang itu mau ikut. Nah, ini nih versi pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari surat Maryam, Nabi Zakaria memohon dengan memelas sehingga diberikan karunia Allah anaknya Yahya. Padahal permohonannya itu betul-betul dengan melas, istriku sudah lumpuh dan sebagainya, baru dikasih. Nah, kira-kira di antara dua ini mana yang paling utama kita berdoa? Apakah dengan persiapan matang dulu baru kita bisa mengajak orang sehingga doa kita dikabulkan Tuhan, atau dengan memelas kasih kepada Allah? Subhanallah. Baik, barakallahu fiik.
Ya, ini mimbab adab-adab ad-du'a. Jadi di antara adab kita itu memang kita tuh ilhah namanya. Jadi kita betul-betul memohon, ya kalau dalam terjadi seperti memaksa, atau dalam kita tadi kita memelas, betul-betul mengharapkan berdoa itu agar tidak kabulkan. Dalam sebuah hadis Rasul katakan, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah." Berdoa dan kalian yakin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya jadi kita dalam kita berdoa ini, ya sebenarnya dalam ayat juga tentunya, ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah kalian padaku, niscaya aku akan kabulkan. Jadi makanya para salafun salih antara para sahabat Umar jadi mereka tidak perhatian dengan doa, tapi tidak terhadap akan diijab karena sudah yakin akan diijab oleh Allah. Jadi mereka tuh perhatian pada doa dalam adab-adab yang baik seperti tadi, dalam ilha namanya. Jadi dengan kita memohon dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita berdoa. Karena memang Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan setiap doa itu asal tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahmi. Ima dikasih dari salah satu dari tiga. Jadi imma yu'ajjiluhu fid dunya, apakah imma doa itu akan segera Allah kabulkan di dunia ini, atau juga nanti Allah akan jadikan yudakhiru fil akhirah. Allah nanti akan simpan sebagai perbendaharaan baginya dia, sebagai perbendaharaan amalan kebaikannya dia kelak di akhirat. Atau juga imma ayyusrifa anhu as-su' mislahu. Jadi atau juga salah bentuk pengabulan doa dari Allah itu adalah dengan dia dipalingkan, dijauhkan darinya dari keburukan yang semisal dengan kadar doa tersebut. Jadi fa'alaikum bidu'a ya ibadallah. Rasulullah katakan, maka hendaklah kalian banyak berdoa ya wahai hamba Allah. Sebagai dalam riwayat yang lain juga Rasulullah katakan, hendaklah kalian banyak berdoa. Jadi idzan nuqsir. Jadi kalau gitu kami akan perbanyak doa. Allahu akbar. Allah itu lebih banyak karunia, lebih banyak pemberiannya. Yang pasti dalam sabda Rasulullah itu dengan dua syaratnya, tidaklah doa-doa semua hamba ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala asal tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan hubungan silaturahmi. Allah akan balas atau Allah akan kabulkan itu dengan satu dari tiga, yaitu imma yu'ajjilahu fid dunya, akan disegerakan diijabah oleh Allah doa itu di dunia ini, atau nanti Allah akan jadikan itu sebagai perbendaharaan dia, kebaikan dia nanti kalau di akhirat, atau juga Allah akan palingkan dia dari keburukan, jadi dari keburukan, dari musibah dan seterusnya yang sesuai dengan kadar doa yang dipinta itu. Nah, adapun tadi mungkin istilah, jadi betul, jadi doa atau da'a itu artinya sebagai dalam ayat itu kan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik daripada perkataan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Dan perlu juga kita pahami doa itu ada dua. Jadi doa'u as-sana dengan doa'u al-mas'alah. Doa itu doa berupa yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga doa yang mengandung permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu doa itu terbagi dua, yaitu doa'u as-sana dengan doa'u al-mas'alah. Doa dalam kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa memohon permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan mencukupi apa yang diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.